معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله
Alhamdulillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الله فيا أيها الحاضرون Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat di dunia ini kecuali takwa kepadanya, dan tidak ada sesuatu yang paling berbahaya di dunia ini kecuali maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Regenerasi dan kaderisasi sangat penting dalam Islam. Sebab suatu saat kita pasti akan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kalau kita mati, apakah anak cucu kita masih Islam? Apakah mereka masih sholat? Bagi kita yang mempunyai pesantren dan mempunyai lembaga pendidikan dakwah untuk berjuang jihad fi sabilillah setelah kita mati, apakah pendidikan yang telah diperjuangkan bisa lanjut atau tidak? Begitu juga bagi orang yang menjadi takmir masjid. Setelah kita mati, apakah masjid yang telah diperjuangkan mati atau tidak? Apakah anak cucu kita sanggup melanjutkan dan mengurusi masjid atau tidak? Sebagai ikhtiar yang menjamin keberlangsungan dakwah agama Islam, kita harus mempersiapkan anak-anak dan murid-murid kita supaya bisa melanjutkan dakwah serta perjuangan ini. Oleh karena itu, regenerasi dan kaderisasi sangat penting kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada kita supaya senantiasa mempersiapkan keturunan yang kuat-kuat. Maksudnya kuat secara fisik, iman, ekonomi, dan ilmu dalam perjuangannya. Allah memerintahkan kita untuk tidak mati dengan meninggalkan anak cucu yang lemah-lemah. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Mereka khawatir terhadap kesejahteraan anak-anak itu. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi kader-kader yang kuat fisik, mental, ekonomi, dan imannya sebagai bekal untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa kekuatan kita kesulitan dalam melakukannya. Dalam kitab hadis Bulughul Maram diterangkan,
Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin sama-sama baiknya, namun mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ikhtiar untuk melahirkan generasi yang kuat dan mampu melanjutkan perjuangan Islam dapat kita upayakan dengan beberapa cara. Yang pertama, tentunya melalui pernikahan secara syar'i. Jangan sampai ada di antara kita yang mempunyai keturunan, anak dan cucu tanpa lewat pernikahan. Karena berdasarkan penelitian dan survei, anak manusia yang lahir lewat perzinaan rata-rata sulit disolehkan. Mereka sulit dididik lantaran proses awal kelahirannya sudah tidak benar. Oleh karena itu, kalau anak cucu kita ingin menjadi manusia yang baik dan kuat imannya serta soleh amal perbuatannya, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah melalui pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan sisi keagamaan seorang hamba, terutama dalam akhlak dan kesolehannya. Kategori inilah yang seharusnya diutamakan dalam menentukan pilihan calon suami maupun istri. Sebagai orang tua, jika ada orang sekaya dan sehebat apapun yang melamar anak kita, jangan diterima kecuali agamanya benar-benar baik, khususnya mampu menjaga sholatnya. Sebaliknya, jika anak kita dilamar orang yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu kaya, tapi dia alim dan imannya luar biasa, itulah yang ialah kita pilih menjadi calon menantu kita dan akan melahirkan kader-kader yang melanjutkan perjuangan ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi mengingatkan jangan sampai kita menolak pinangan orang yang agamanya baik dan akhlaknya juga baik. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika ada anak laki-laki datang kepadamu meminang putrimu, sekiranya anak laki-laki itu agamanya bagus, akhlaknya juga bagus, terima saja, nikahkan dengan putrimu. Jika tidak, justru kamu matre dan memilih calon lain yang lebih kaya, tapi tidak sholat, tidak berpuasa, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir yaitu luqmatul halal, makanan yang halal, sebagai upaya supaya anak cucu kita baik-baik dan sebagai modal bekal perjuangan agar mereka kuat imannya. Maka bekerja yang baik, mencari rezeki dengan cara yang halal merupakan cara yang penting untuk menjaga iman anak dan cucu kita. Jangan memakan makanan yang tidak halal, jangan minum minuman yang tidak halal. Dengan demikian, kalau anak istri kita senantiasa diberi makanan yang halal dan berkah, insya Allah kelak mereka akan menjadi hamba yang kuat imannya, kuat Islamnya, dan manfaat serta berkah ilmunya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah tanggung jawab kita sebelum kita mati. Pastikan anak cucu kita sholat, mengaji, dan mau mengurusi masjid. Kalau itu bisa kita lakukan, maka berbahagialah. Kita mati, agama tidak ikut mati, madrasah dan dakwah tidak ikut mati, dan pesantren tetap berlangsung. Dengan begitu, kita sudah memperjuangkan Ihya Ulumuddin, yakni menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jundi amma ba'd. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat irfa' lahumud darajat wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata war ridha 'ala ahlil qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin waqfina wa iyyakum min syarri masaibid dunya waddin. Allahumma adfa' 'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsya'a wal munkar was-suyufa wasyadaida wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimis shalah.